Yon. Woi. Kopi dong. Oke, Tambah. siap. Aku tadi kopi susu. Kopi susu. Sekarang mau apa? Kopi apa? Aku robusta aja. Ibu, kamu enggak? Aku biasa, pokoknya yang manis-manis. Kayak siapa? Kayak Yang siapa? Yang mana dulu nih? Yang mana? Yang sering dibantuin. Yang bantu ini apa? Nyanyi yang bener dong. bukan sering dibantuin, tapi gue yang sering dibantuin. Oh. Mufti lama banget udah di ini belum? Gak tahu. Tadi tuh Gini gue chat aja sih dia. Enggak kan katanya dia baru nyampe kan. Biar tambah asik nongkrongnya kan. Dia lagi isolasi kali ya? Emang dia ini ya OTG ya dia? Dia masyarakat OTG enggak ya? Dia OTG enggak? Ya kabarnya sih Mufti toh dari Jakarta kan. Iya. Iya. Gimana? Menurutmu gimana? Kamu percaya nggak sih ada corona? Percaya ya Mas, ada sih mungkin. Dan gua enggak ngaruh lah. Iya ya. Kita coba dihubungin lagi lah si Mufti lah. Tahu. Satu lagu dulu lah. Ya, sok coba lagu apa? Lu tahu lagunya Firsa Besari nggak? Iya gue Apa ya? tahu, cuma kan gue nggak bisa nyanyi. Ini kan mau ngomongin corona nih kan. Kita, ya gue pribadi sih, gue lagi kangen aja sama teman-teman gue yang ya kita udah lama nggak ketemu lah ya. Udah kurang lebih dari bulan April, berarti gue udah, ya istilahnya kita masing-masing lah, di rumah masing-masing. Ini gue balik lagi ke Semarang. Dan kayaknya lagu ini cocok buat kita nih, buat mengenang masa rindu. Iya, boleh. Gitu. Apa Jadi, lagunya? Celengan Rindu. Celengan Rindu jelas. Celengan Bang. Ini lagu kebangsaan gue. Oh iya. Anda Soalnya Cuman itu. soalnya bisa cuma ini doang. Benar. Celengan rindu. Celengan babi dia. Ayo, Ya. tanya dulu ya. Langsung aja. Sambil tunggu Mufti ya ini ya. Kalau lagunya nggak lu? Gue nggak tahu. Gue tahu tapi nggak bisa nyanyi. Ayo. Aku kesal dengan jarak Nyanyi dong Bang Yon. yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Taruh, Mufti nelpon. Sip. Coba. Udah nyampe mana dia? Bawa martabak nggak? Halo, Muf, di mana lu? Iya, langsung aja. Ini Langsung aja biasa. di sini gitu. Markas. Oke ya. Jangan lama-lama lu. 1 menit lah, lu deket dari tempat gua kan. Yaudah, buruan. Ya. Oke, siap bos. Ntar lagi udah nyampe deh. Lu masih aktif gak sih di BEM? Kalau lu? Ya kalau dikatakan masih aktif ya masih. Cuma mungkin udah beda tupoksi kali ya. Biasanya mungkin dulu gua selama di fakultas jadi orang depan terus ya Wih, kelihatannya. Iya ya, gue nggak menafikan diri gitu. Oh. Tapi sekarang gue cenderung, emang gue berusaha pengen menjadi orang second layer sih, kayak orang-orang yang ya gue memang pengen mencoba mengurangi intensitas sih di depan gitu. Jadi, Atau karena nggak ada lagi harapan-harapan gitu? ya nggak gitu juga sih Cuma ya emang itu sih, emang maksud gue dapat job desk yang bukan orang depan banget. Oh, gitu. iya. Paham. Ya gue akhirnya menikmati aja apa yang memang jadi tanggung jawab gue. Gue kan kangen juga ya sama anak-anak gitu. Ya si Mufti kan juga masih aktif kan di BEM. Masih ya? aktif dia, masih aktif. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam nih orang nih. Panjang umur. Bentar. Ini gak ada suara motor, gak ada apa. Tiba-tiba lu datang dari mana? Dari bawah tanah? Enggak. Coy, kontrakan kita ada bawah tanah apa enggak sih? Gak ada suara motor, gak ada. Ada pintu Doraemon. Oh gitu. Anda dari Jakarta berarti baru sampai? Iya. Apa udah Bapak udah isolasi belum sih Anda? Udah. Dia udah lama dia nyampe sini. Cuma kemarin waktu bilang sama gue kan, Bang, gue isolasi dulu di sini. Gitu. Lu mau pesen dulu mau kopi apa? Oh, Kopi apa? V60 dah. Bentar. Iya. Oke. Ini apaan sih? Coba tolong di. Enggak kan ini kita nongkrong aja bro. Maksud gue apa ya? Ya kangen lah ya. Kita kan di pandemi ini ya terbatas lah gerakan untuk ketemu dan sebagainya kan. Cuma tadi gue lagi ngobrol sama si Budi. Budi kan sempet dia di BEM fakultas. Gue juga pernah di BEM fakultas kan. Ini sorry ya Bang, gue pakai ginian nih. Iya. Gue sadar diri. Iya gitu. benar. Ya Lu nggak apa-apa. tandanya masyarakat yang taat terhadap Berarti lu percaya corona kan ya? Percaya. Gak percaya lah. Percaya. Orang ada yang Barista meninggal percaya gara-gara corona itu. nggak sih? Barista nih, barista kita percaya nggak? Coba Nggak tanya tahu. dulu. Gimana? Lu percaya nggak sih ada corona? Percaya ada corona nggak sih? Gak ngaruh guys. Nggak ngaruh, coy. Ada corona. Tuh. Apa nggak ngaruh? Dia tuh menganut. Bang ujung yang beli jadi makin dikit. Bener. Tapi gue sedang kalau ada new normal. Iya. Jadi Kenapa berarti emang? ngumpul-ngumpul kan kalian kan gak Udah bisa
Iya benar-benar. Enggak, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol masalah ini, masalah BEM. Dia kan aktif di BEM. Oh dia mah aktif mulu. Oh, iya. Gerak di bawah Anda. Dia orang kan pasca dari BEM punya teh tarik kan. Alih profesi. Dia Anda beralih profesi. saya jadi bacoters. Oh, basic situnya ini kan arabikanya habis. Kalau ganti kopi tarik aja gimana? Kopi tarik. Nah. Oke. Kopi tarik aja Aku lah ya. apa aja lah mas. Yang penting sehat. Enggak. Amin. Kita pingin ini aja ya, bro, mengulang masa lalu lah ya. Kita flashback aja. Aku pingin Iya. kangen bahasan-bahasan anak BEM tuh kayak gimana gitu. Nggak apa-apa. Gue pikir-pikir nggak kerasa nggak sih ya istilahnya Banyak gue pahitnya kalau aku. udah di tahun keberapa Tapi nih berarti BEM nih? itu kayak kopi. Kenapa? Dia pahit tapi bisa dinikmati. Oh, Nah, Berarti lu ngerasa bahwa BEM itu pahit buat lu ya? ada pahitnya, Ada ada manisnya, pahitnya, ada ada manisnya. gulanya dikit. Nah, pahitnya apa menurut lo? nih kita bicara pahitnya dulu. Lu yang mancing sih Katanya lu lu pahit-pahitan. Maafin. Enggak, katanya lu kan bilang ada pahitnya ada manisnya. Pahitnya dulu. Sebelum yang manis-manis biasanya orang kan apa ya? Kalau gue bilang orang tuh selalu kayak naif banget lah, nyeritain yang manis-manisnya tanpa ceritain yang pahit-pahitnya. Nah, oke, ini mau BEM apa nih? Fakultas atau univ? Terserah lu aktifnya di mana. Lu kan di Oh iya, fakultas juga pernah aktif. Gua pernah di fakultas dan pernah di univ sih. Kalau fakultas karena mungkin ini ya apa lingkupnya lebih kecil, jadi sirkulasi kehidupan itu makin sehat. Kenapa gue bilang begitu ya? Contohnya kayak corona sekarang, semakin banyak orang yang berkumpul di situ, semakin ruwet. Nah, naik ke universitas makin banyak nih kepalanya nih, Makin ruwet. ruwet gitu loh. Akhirnya dia nyolong ke bawah tanah. Anjir, ini satir banget ya. Satir banget dia. Galau. Tapi lu rasain gak sih gitu sih? Gitu, wih kemana Bang Budi, tiba-tiba nongol aja gitu, bagiin makanan subuh gitu. Oh gitu yang dilakuin. Itu nggak subuh-subuh, Apa? maghrib. Oh maghrib ya? Beda. Ya kan nggak ada matahari. Berarti kalau lu pahitnya lebih ke apa? Bukan pahit sih menurutnya ya. Tantangan mungkin ya. Pahit Bang, Pahit ya. karena nggak enak. Oh. Kalau enak mah dinikmati, Terus tapi bisa dinikmati gitu loh kayak kopi. Akhirnya kan juga ada orang yang sayang sama BEM, Robusta. Weh, gila. sama Makasih kayak banyak, orang bro. sayang sama kopi. Iya. Gabung aja ntar, dia kan juga anak BEM juga kan dulu. Dia tuh S1-nya BEM loh dia. Inilah anak bentukan BEM nih. Dia kan anak bentukan BEM. Gue kan Iya. dari fakultas dari jurusan dulu kan. Gue tuh dulu antipati banget sama BEM Lu sebenarnya. bukannya ketua hima dulu? Iya, Iya, dia makanya berarti gue kan ya apaan sih anak Lu mah BEM? enak, lu mah bukan kalau di BEM lu bukan kopi lu, sirup. Apa? Kenapa emang? Ketua. Manis terus. Dia nggak pernah ngerasain pahit-pahitnya jadi ini ya, nggak jadi anak buah benar. Gue di himpunan kan ngerasain jadi staff dulu. Ya sekali, sama gue banyakan mana jadi staff. Betul nggak? Nggak boleh terlalu sangat. Jadi begitu teman-teman. Tapi Kadang nasib tuh berbeda. Gimana? tapi asik, maksud gue kalau kita bicara tentang BEM tuh kan luas banget ya. Gue dulu antipati sama BEM tuh karena gue menganggap BEM itu kan terlalu politik banget ya. Sedangkan gue kan lahir dari jurusan. Maksud gue asik nih di jurusan, kekeluargaannya, dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita di BEM, gue ngerasain juga banyak hal positifnya gitu loh. Nah, kalau misalkan lu ada nggak sih lu sendiri Bud atau si Mufti lah, lu kalau ada Kalau pahitnya gua nggak? gini Ada sih. manisnya nggak? Ya gue simpelnya gini aja sih bang. Kalau orang naik gunung kan biasanya kan selalu ngomong ya, lu kalau mau kenal sebaik-baiknya teman lu ajak aja dia naik gunung, lu tahu karakter aslinya dia. Oh iya. Nah lu kita nggak usah ngomongin yang lebih jauh dulu nih. Kalau lu mau kenal teman lu gimana, ajak dia berorganisasi. Oh. Lu bisa tahu mana orang yang egois ya kan. Lu bisa tahu nih mana orang yang ambisius. Iya. Lu bisa tahu mana orang-orang yang bisa diajak kerja sama. Itu kalau lu bener-bener bisa ya bareng-bareng lama di BM khususnya gitu. Terus Dan akhirnya gue kan gimana bang? Orang kayak apa gua? kalau lu gimana ya? Lu mah banyak ngedebat gua sih ya. kita kan Anda berdua kan Satu tim. satu tim, tim ya. debat. Tidak boleh menjatuhkan. Enggak, tapi gitu sih. Maksud gua menurut kalau kita orientasi paling sedikit adalah untuk mencari teman, ya teman sebaik-baiknya bagi gua ya tadi kalau kita udah masuk ke organisasi kita bisa mengenal betul tuh karakter masing-masing orang. Karena kan istilahnya kita itu hidup kan nggak cuma sebatas mengenali karakter kita aja ya, tapi kan kita juga hidup bagaimana bisa mengenali karakter lawan berbicara kita gitu kan, kawan-kawan kita juga, termasuk rival-rival kita gitu kan, rival-rival apa ya istilahnya berpolitik juga gitu kan dan lain sebagainya itu ya mungkin bisa gue katakan di BEM. Jadi kita nggak usah terlalu jauh lah kalau bagi gue
sebaik-baiknya kita kenal manusia itu ya ajak aja dia masuk organisasi dan kita bakal tahu orientasinya dia itu apa. Termasuk kita juga bisa ngukur kemampuan kita juga kan. Karakter kita tuh gimana sih kalau di organisasi? Kita juga termasuk orang egois juga kah? Atau orang-orang yang cuma sebatas mencari privilege tertentu gitu kan? Gitu. Kan ada orang yang istilahnya baru maba udah punya cita-cita buat aku pengen jadi ketua BEM, cuma ngelihat dari sisi manusia aja gitu. Ketua BEM itu yang gue maksud tadi. Terkenal gitu kan. Oh, ketua BEM disuka banyak cewek-cewek misalkan. Oh, ketua BEM. Ya pokoknya itu mah banyak lu. orang misal. Anda itu mah dia. Ya, misalkan gitu kan. Ya, tapi benar istilahnya, tapi ya nggak jadi masalah juga bagi gua gitu kan. Itu yang intinya kan tujuan setiap orang itu kan beda-beda kan kalau buat masuk BEM, dan itulah yang kemudian bagi gua BEM itu tolak ukur bagaimana kita mengenali sebaik-baiknya karakter manusia di dalamnya. Oke, gue sih nggak mau mendiskreditkan BEM itu kayak gimana. Maksudnya ngejelekin banget enggak, ngebaikin juga enggak lah. Ini seimbang aja lah. Kalau dibilang ada pahitnya kata Mufti, ya ada pahitnya gitu. Tapi kalau manisnya ya menurut gue banyak juga sih. Dalam artian, ya kan lu juga semakin luas dong pertemanannya. Kayak Iya, gini kan kita ketemu juga gara-gara BEM juga BEM kan. juga, benar. Atau gara-gara politik. Gua ketemu Gara-gara teh jabrik. gara-gara ini tertarik jawab. Gara-gara teh jabrik. Nah kalau lu berdua kan masih di BEM ya sekarang ya. Entah lu masuk di fakultas atau kalau gue kan udah purna di BEM lah ya. Gue udah pernah ngalamin. Apa udah punah? Udah purna anjir. Gue udah pernah ngalamin ada di posisi kalian dan Oke. kalau manisnya tuh di bagian mana, Bre? Atau gini aja nih. Gini aja deh, kita ada tadi banyak nanya mulu ya. Gue tanya ke lu aja deh. Mungkin lu yang di sini yang udah lebih paham ya. Cukup jurusan gimana ya kan? Di fakultas gimana, kiprahnya di Univ juga gimana? Mungkin lu Kan bisa. lu tahu kiprah gue. Ya, Nggak, makanya. Gini. Gimana? Gue bisa menyimpulkan. Gimana? Kan tadi di awal gue bilang Bang Ujab tuh sirup, kita nih kopi. Kopi ya, kita Masing-masing Nggak, itu gua ada kopi. ada fansnya. Oh. Maksudnya ada fans tuh ada penikmatnya. Kopi punya penikmat Berarti kalian sendiri. nikmatin ya? Sirup punya penikmat sendiri. Cowok penikmat anjir. Iya. Ya Punya ceruk masing-masing. Punya ceruk masing-masing. Jadi maksudnya punya sudut pandang masing-masing gitu loh. Kalau menurut gue gitu. Jadi menurut gue sebenarnya obrolan kita bertiga ini bisa menghasilkan diskursus yang harus kita luruskan menjadi sebuah kesimpulan gitu loh, bahwa BEM itu apa sih gitu. Apalagi gini ya, bener menurut lu gue sepakat dengan perkataan lu bahwa ya di tengah pandemi terutama ya, mungkin referensi BEM itu kan referensi anak-anak tahun-tahun sebelumnya yang bisa gerak di lapangan kemudian nonjolin aksi di lapangan dan sebagainya. Sementara kan ini di tengah pandemi maba kan udah ada ya maba ya? Ada nggak sih? Iya udah ada kan? Udah ada maba. Tapi kan mereka bingung kan untuk mencari referensi untuk gerakan itu atau cari referensi untuk aktivitas di organisasi di kampus tuh kayak gimana? Kalau menurut lu melihat ke depan BEM kayak gimana nih di tengah pandemi kayak gini, bakalan surut nggak sih? Bakalan eksistensinya. jadi tantangan mungkin ya. Kalau tebakan gue ke depan sih tergantung BEM-nya sih ya. Kalau mungkin hari ini di BEM di setiap kampusnya itu aktif memberikan seputar edukasi ya ke calon mahasiswa baru. Kan gue rasa walaupun kegiatan-kegiatan berbasis tatap muka itu dikurangi, tapi kan pertolongan berbasis advokasi kan terus berjalan. Contoh, anak-anak BEM sekarang tetap bisa ngedata nih mana mahasiswa yang istilahnya keberatan masalah ntar nih jalur mandiri biasanya kan ada SPI itu, lu tahu sendiri kan, tiap tahun pasti ada. Gede banget kan, tuh ya. Nah itu dia lagi-lagi ceruk BEM dikenal itu nggak cuma Nih coy, biar tambah lancar ngomongnya. Ini apa nih? Ini apa dulu Ini kopi tarik ya? coy. Kelihatan dari busa-busanya. Oh iya. Kayak Via Valen. ini Nah, gulanya berapa sendok? tuh nggak pakai gula. Gua kan udah manis tambah manis gak kalau minum ini? Hah? Pahit anjir. Ya betos deh, ya betos. Gabung Tahu aja kan dia cari yang Iya, manis-manis. gabung aja kita. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. dong. Santai dong. Ini seru banget nih bahasan. Tadi apa Ini gue cobain ya. Iya. sambil enggak usah pakai itulah, enggak apa. Enggak. Kan lu udah isolasi. Kayak Sandy loh, Sandy di SpongeBob itu loh. Gak apa-apa, kita di sini jadi beragam aja coy. Ada orang yang benar-benar meyakini betul nih ada corona, ada orang yang Kontra. dengan corona itu Dia sebagai percaya konspirasi. Ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak Kita apa-apa kan sih. punya pola pikir masing-masing gitu ya. Gue percaya ada corona dan konspirasi sih. Gue percaya nggak percaya sih intinya. Ya lu mah. Gue di tengah-tengah lah gue Percayaan lu apaan sih? Percayaan gue. coba lihat di KTP dah. Islam. Ya, tadi sampai apa anjir? Makanya lu ngomotong mulu. Tadi gue sampai mana ya lupa? Ya, aduh mati nih. Bang gimana nih mati? Sorry, Geser coy. Ini gimana nih? Coba. Tapi ini sih gue tadi pengen
nambahin tentang tantangan BEM sendiri ya. BEM itu semoga ke depan tuh BEM nggak cuma sebatas dikenal sebatas organisasi yang hanya menyediakan kegiatan-kegiatan berbasis seminar dan kawan-kawan ya. Tapi yang tadi gue bilang ada ceruk yang paling penting di bidang advokasi misalkan dan lain sebagaimana. Itu yang gue rasa lagi-lagi kalau pertanyaan lu bakal surat atau enggak, tetap gue rasa BEM bakal menjadi satu organisasi yang tetap bakal dikenang sebagai organisasi yang bisa menolong, bisa memiliki kecenderungan terhadap orang-orang yang tertindas dan lain sebagaimana gitu. Walaupun mungkin ini jadi tantangan ya. Tantangannya banget gitu. Mungkin tantangan cuma berskala gini doang gak sih? Berskala kegiatan-kegiatan yang harus Ya konvensional, harus tatap muka atau tapi menurut gue sih ini berdampak serius banget sih. Apalagi lu kan di BEM ya, maksudnya kalian semua kan masih aktif di BEM nih. Gimana caranya buat ngeyakinin maba yang nggak tahu BEM itu apa secara konvensional, tapi ngawang-ngawang nih di kampus tuh ada apa aja gitu kan. Kalau dia kan S1-nya S1 BEM kan, dia 4 tahun di BEM coy. Ya kan? Masa? Iya bro, gila nggak? Lu bosan gak sih sebenarnya? Bosen cuy. Kalau nggak ada media, aku nggak mau masuk terus. Lu dibayar gak sih? Oh demi aku gimana? Ya kan kamu kan Oh iya. yang ngajak. Menkoku. Yang penting jangan demi tuh. Enggak asik, tapi menarik ya kalau kita bahasanya BEM ini akan luas banget sih bahasan BEM itu. Dan gue berharap BEM itu bisa jadi ladang buat teman-teman mahasiswa tuh belajar. Nah, ke depan gimana nih? Optimis gak kalian di tengah pandemi kayak gini? BEM akan eksis lagi nggak? Move. Lu yang mana menurut lo? Nggak eksis kayaknya dia mah. Dia mah nggak optimis dia. Enggak, jadi begini teman-teman. BEM itu adalah salah satu tools ya. Tools itu alat gitu loh. Alat. Untuk Iya, tahu gue alat. Gue tahu lu anak Jaksel nggak usah dicampur-campur lah. Indo aja. Enggak gitu. Oh ya, Oke, sorry. ya, terus alat untuk alat. Nah, jadi ketika gue dibully ya, tolong ya. Jadi ibaratkan berinvestasi, kita tuh harus tahu tujuan kita tuh apa. Nah, sebenarnya pendidikan atau lembaga pendidikan itu menawarkan seluruh toolsnya untuk apa yang mau kita tuju gitu loh. Karena menurut gue untuk mahasiswa baru itu tetap dia punya tujuan nih, dia mau kuliah, oke, dia sudah dapat jurusan yang dia mau misalkan. Nanti pasti dia sudah punya planning, dia mau ngapain, entah dia mau berprestasi, entah dia mau berorganisasi, dia mau apa begitu. Nanti dia akan bertemu. Nah, nanti kalau dia memilih BEM sebagai tools untuk dia pelajari, nanti dia akan bertemu dua persimpangan juga. Dia sebenarnya adalah seorang aktivis, aktivis berat banget ya. Ya, atau dia seorang organisatoris. Jadi dia emang bedanya aktivis sama organisatoris apa? beda bro. Organisatoris itu adalah orang yang organize sesuatu, maintain sesuatu. Dia bisa dibilang dia event lah. Jadi dia memang lebih senang bergerak di bidang eventual ya. Eventual. Nah, tapi kalau dia aktivis artinya dia melihat seluruh perspektif ilmu pengetahuan yang dia miliki untuk kepentingan sosial. Makanya disebut aktivis. Bener-bener sih bro, gue mau nambahin dikit ya. Jujurnya, pasti gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau lu semua sih. Gue pribadi dulu zaman gue SMK ya, gue mana tahu sih BEM ketika masuk kampus. Emang. Yang pertama itu, jadi gue dulu tahu BEM itu cuma sebatas wadah organisasi yang bernama OSIS. BEM kecelakaan. Bukan gitu. Jadi dia emang dari awal maba tuh, gue pengen jadi anak badan eksekutif mahasiswa. Kagak itu bohong banget. Secara singkat sih, Nek, kalau aku sih dulu kalau SMA tuh BEM itu ya OSIS di kuliah. Simpelnya gitu, tapi singkat cerita ketika gue menyelami lebih jauh, ternyata BEM itu bukan sebatas tadi kita berlingkup tentang kegiatan antar mahasiswa. Kalau OSIS kan segmennya cuma antar siswa ya, ke siswa. BEM ternyata nggak cuma ke mahasiswa tapi ke masyarakat juga gitu loh. Sosial politik lah sosial ya. politika juga jalan gitu kan. Jadi satu hal yang akhirnya gue paham betul dari BEM, ternyata BEM itu satu organisasi, tetap bernama organisasi yang memang bergerak di bidang sosial dan politik. Jadi artinya pembahasan dia itu jauh lebih makro lah, jauh lebih luas daripada pembahasan yang pernah gue dapetin dulu waktu gue di OSIS dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita dengan sendirinya, tadi gue bilang, kata dia benar, mengalir dengan sendirinya kita bakal tahu BEM itu apa. Nah, itu sih gue belajar banget. Kalau orang-orang kayak gue kayaknya nggak pantas sebenarnya jadi anak BEM sih. Kenapa? Ya gue ngerasa bahwa gue belum ini aja sih. Maksudnya ini. Bentar. Ini kan luas banget ya. Kalau kita bicara anak BEM itu kan
tadi kalau misalkan Mufti bilang organisatoris kemudian aktivis. Terus ada yang dia fokus pada organisasinya, ada yang dia fokus pada gerakan-gerakan yang bersifat sosial politik dan sebagainya. Gue tuh ngerasa bahwa gue tuh nggak pantas sebenarnya jadi anak BEM. Tapi ketika gue masuk, pertanyaan itu tuh dipatahkan. Kenapa? Karena gue kalau misalkan gue ngebuktiin bahwa sebenarnya pantas-pantas aja semua orang tuh masuk ke BEM atau organisasi manapun, yang penting lu ada kontribusinya. Nah, yang salah adalah ketika lu nggak merasa pantas, kemudian lu masuk dan lu ngebuktiin rasa nggak pantas itu dengan lu nggak aktif di dalamnya atau nyari sertifikat gitu kan. Enggak, ini bukan satir ke kalian, tapi gue ngerasa kayak gitu loh. Nah, mungkin kan banyak nih ya orang-orang yang atau jadi mahasiswa baru, kan gue juga punya ambisi. Gue pengen banget ngerasain organisasi di kampus tuh kayak gimana kan. Akhirnya ikut banyak organisasi, nggak aktif, ngecewain banyak orang. Nah, itu yang salah menurut gue. Nah, kalau Riono ini adalah orang yang patut dicontoh. Dia konsisten, istiqomah, ya kan? Iya. Bertahan sampai akhir S1 di BEM coba dari fakultas. Gak benar semuanya, Dawi. Pokoknya kalau yang ada akunya hancur. Aduh. Tapi kopi lu bener ini, kopi lu bener. Enak kan? Makanya. Tapi ini sih, gue mau nanya nih sama lu ya. Apalagi tadi lu udah bilang lu udah bertahun-tahun di BEM ya, jadi bisa dikatakan penghuni abadi BEM gitu ya. Oh enggak juga. Atau mungkin lu yang udah, ya mungkin jam terbangnya udah tinggi banget kali ya. Enggak, kan gue di sini aja, coy. Gue kadang bingung ya, kalau dia tadi ngomong gue aja ngerasa nggak pantas di BEM, tapi bisa jadi presma, gitu. Apalagi Itu nggak kayak satir makhluk makanya gitu. Enggak, anjir, enggak Ini satir. Maksud gue itu adalah pembuktian bahwa ternyata setiap orang tuh punya kans, punya peluang, punya potensi untuk ngebuktiin bahwa kita tuh bisa berkontribusi gitu loh. Maksud gue jangan sampai ketika lu mau masuk BEM atau mau masuk organisasi pun niatnya tuh udah salah duluan gitu loh. Kan banyak nih orang-orang yang mau masuk organisasi itu karena pingin eksistensi, pingin jadi bagian orang yang kemudian dikenal luas, atau jadi orang-orang yang kayak katanya tuh kelar dari BEM jadi selebgram dan sebagainya. Nah, itu kan yang nggak menurut gue tuh kayak gitu. Kalau Yon, Gimana? Anda kan sebagai orang yang ada di BEM, sarjana BEM. S1 BEM. Sebenarnya kalau BEM itu dulu ya memang kalau paling banyak di BEM kayak aku ya, Bang ya. Iya. Jadi 4 kali itu karena memang setiap tahunnya aku di BEM. Karena kebetulan memang dari 2016 waktu itu Kita satu angkatan yang ngomong. ya satu angkatan. Dari 2016 itu memang organisasi yang tak pilih salah satunya BEM, walaupun dulu enggak sih, dulu organisasi aku cuman memang BEM aja. Yang lainnya aku ikut UKM, tapi cuman di situ kan kalau UKM kan di situ Flexible aku ya? hanya ingin cuman untuk menyalurkan hobi. Kalau BEM itu karena memang dulu lingkunganku yang membawa. Sebenarnya walaupun aku nggak tahu apapun tentang BEM, tapi karena memang lingkunganku melihat ada mas-mas kok ikut BEM gitu loh. Akhirnya aku ikut BEM. Ya, dan di dalamnya pun ya juga ngalir aja. Sampai ke 4 tahun di BEM itu ngalir aja karena memang ya pengen ya ngerasa ya pertama memang diajak. Yang kedua memang sudah merasa apa ya, kalau 1 tahun ikut gitu kan. Nah, selalu pengen Naik iya level. iya, bukan naik level sih. Kayak Ada pengalaman. Kalau misalnya aku tahun ini harusnya gini nih. Atau jangan-jangan BEM ada ganjanya. Jadi kamu ketagihan. Enggak ada candu cuy di sana. Jadi kayak tahun ini aku sudah ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini, terus kemudian sudah melakukan sesuatu dan aku masih merasa kurang loh gitu loh. Terus kemudian ada kesempatan selanjutnya ya aku bertahan di situ. Memperbaiki lagi dan sebagainya. Niat mulianya sih itu. Realisasinya? Anda pas di ini. BMKM bareng saya kan gagal. kita gagal. Oh iya. Tapi gini gak sih, apa ya, kita dari tadi ngomongin BEM mulu ya. Gue pengen coba dong ngambil sudut pandang dari kalian. Apa? Kenapa sih mungkin tadi kalau lu pada ngomongin BEM ya, apa yang membedakan kenapa kita harus ikut BEM daripada kita cuma sebatas kuliah di kelas aja gitu loh. Kira-kira ada gak sih pembeda yang akhirnya membuat lu pada akhirnya gue memutuskan buat 4 tahun di BEM, 3 tahun di BEM Sampai molor nggak lulus iya, ya. maksud gue gitu Oh, artinya berarti ini kita bicara yang manis.
Ini yang bener kita banget. bicara yang manis ya. Kalau kita tadi ngeluh-ngeluh yang pahit-pahitnya mungkin ya. Artinya apa sih yang nggak ada di kelas yang sehingga singkat cerita mungkin lu akhirnya memutuskan BEM sebagai tempat ternyaman lu dan lain sebagaimana. Gimana sih kalau menurut lu semua tuh? Kalau menurut gue sih gini, tadi kan nyambung lagi sih dari yang si Mufti bilang bahwa organisasi aktivis gitu kan. Itu kan gesekan banget ya. Maksudnya Kan, Bang. kalau menurut gue sih aktivis itu di dalamnya itu ada anak organisasi gitu kan. Betul. Iya kan? Betul. Belum tentu anak organisasi menjadi aktivis. Betul. Nah, itu Betul. mungkin perbedaannya di sana. Kalau menurut gue yang bisa dibedakan ketika lu ini terlepas lu mau masuk organisasi manapun ya atau lu mau masuk komunitas dan sebagainya. Kenapa harus kita berorganisasi atau berinteraksi di ruang komunitas yang itu cakupannya akan menambah wawasan kita? Ya karena gue ngebuktiin sendiri ternyata skill untuk kita komunikasi, skill kita untuk bicara di masyarakat, skill kita untuk diterima di sosial masyarakat itu bertambah karena di ruang kelas itu tidak diajarkan seperti itu. Dan menurut gue tuh banyak hal yang kemudian kita bisa terbuka gitu loh. Kalau kata Cak Anun tuh gue masih ingat betul. Kan gue ikuti di YouTube-nya. Kalau kata Cak Anun tuh kita itu nggak boleh mainan politik. Yang harus kita lakukan adalah melek politik. Karena ketika gue di BEM ternyata gue paham regulasi yang dibuat pemerintah ternyata itu adalah semua produk politik. Bahkan harga kopi di pasaran itu adalah produk politik, benar nggak? Ya. Nah kalau kita nggak melek politik, Bener-bener. ya kan akhirnya kita dibodohi juga kan. Ya kayak sekarang kan kayak gitu kan, pemimpin-pemimpinnya kayak seolah-olah kayak mandang remeh anak-anak mahasiswa atau kaum intelektual gitu loh. Kalau bisa mandang rem, lu bisa bilang mandang rem. Yo, buktinya gerakan reformasi di korupsi 2019 buktinya tetap aja digolkan. Oh iya, bener juga sih. Ya kan? Ini yang terbaru Omnibus Law. Ya kan? Terdekat ya. Iya. Nah itu sih menurut gue pasti ada plus minusnya lah. Lu mau di organisasi manapun gue support lah. Kalau mau aktif di eventual kayak IO dan sebagainya nggak masalah. Itu kan pilihan masing-masing. Iya, benar-benar. Kita nggak nyalahin orang-orang yang berpilih di sana. Menurut gue hidup itu kayak kita makan di nasi padang, Bro. Kenapa? Ada campur-campurnya? Bukan. Apa? Kayak Apa? kita makan di nasi padang kan kita datang nih. Datang. Ini kalau sistemnya hidang ya kan seluruh Hidang. lauk akan ditaruh di meja. Yap. Tapi setiap orang di satu meja itu akan berbeda menunya. Misalkan gue ngambil rendang, lu ngambil ayam, lu ngambil ngambil ini. Nah, apakah gue bisa menyalahkan lu Nah. untuk apa? Ngambil rendang, ngambil ayam, ngambil lempok nggak bisa. Nggak bisa. Setiap orang kan gue sorry. Gak apa-apa, anak jaksel ya. dia. Jaksel ya, kita Iya, harus jadi membiasakan. which is Ya, siap. Jadi setiap orang itu punya menunya masing-masing. Nah, jadi hargai aja perbedaan itu. Hargai aja tapi lu harus ambil menu. Nah. yang Kalau nggak salah, ngambil menu lu cuma- ngapain lo ke warung Padang? Bukan, yang salah lu cuma Apa? ke warung Padang ambil nasi doang. Nah. Mesen apa? Mesen nasi. Nah, itu nggak masuk. Sama kayak lu kuliah ngapain? Kuliah doang. Nah. Padahal Lu ikut luas banget organisasi. pembelajarannya. Iya, luas banget pembelajarannya. Mungkin biar nggak terlalu rasialisme terhadap kesukuan ya. Bisa gue bilang mungkin simpelnya dia adalah tentang konsep prasmanan. Tentang ngambil sendiri. Itu kan mungkin kalau nasi padang kan cenderung wah masa nasi padang doang sebanyak makanan itu masa cuma nasi Iya, padang iya, gitu contoh. paham. Ya, tapi Nah, nasi ini padang cuma tuh ini doang. makanan Iya. yang enak. Tapi asik maksud gue bener. Ini Maksudnya perbedaan. bener. Nah, kalau lu gimana? Kalau aku sih jadi mahasiswa itu wajib menjadi aktivis tapi nggak wajib ikut BEM sih. Karena nggak wajib ikut nggak, BEM. ya, karena kalau mau Salah satu aja Nah, berarti kalau BEM salah itu ya. BEM itu hanya salah satu wadah. Tapi kalau aktivis itu sendiri, nah menurutku luas gitu kan. Setiap orang yang melakukan sesuatu itu aktivis. Nah, ketika jadi mahasiswa, aku setuju sama yang dikatakan Mufti tadi bahwa ya dia melakukan sesuatu dengan kepakarannya gitu, dengan apa yang dia miliki karena memang sejatinya ya mahasiswa sudah saatnya ke situ gitu loh. Jadi memang harus kalau jadi aktivis itu wajib terserah mau di mana saja, nggak harus di BEM gitu kan. Karena kan aktivis kan luas banget. Dan gue yakin sih kita banyak bisa berdebat kayak gini pun ya salah satunya karena interaksi kita di organisasi atau apapun ya. Karena gue yakin sih Interaksi ketika apapun di organisasi. iya maksud gue kalau kita hanya mengkultuskan keilmuan kita di ruang kelas tanpa implementasinya di lapangan akan noisy menurut gue. Nah itu yang menurut gue perlu dipahami sama teman-teman mahasiswa yang mau masuk ke organisasi gitu loh. Nah gue tuh percaya anak-anak tuh punya kans untuk menjadi bagian yang berkontribusi sih.
Kayaknya kita serius banget ya bahas BEM ya. Iya, serius banget. Enggak serius ini, Bang. Jadi gini sih Oh, enggak ya. ya? Jadi Kalau serius mah gimana? Gerakan BEM Jauh. gimana? Gimana? Oh, iya. Gimana? nanti malah jadi budak Prokja. Diawali oleh gimana gitu. Tapi ini Ya kan jangan sampai lah BEM itu cuma sebatas menjadikan lu sebagai budak Prokja. Itu juga Wah. jangan terlalu sih. Ya. makanya kan ketika kita di BEM fakultas itu bilang Ada yang bilang ya. nggak usah ini kita ketika di BEM fakultas tuh nggak usah deh prokjanya banyak-banyak, yang penting golnya yang banyak, iya kan. Makanya kita nggak usah ini. Tapi itulah ya menarik kalau misalkan kita bicara BEM. Jadi gini sih simpelnya gue mungkin nyimpulinnya dari pembicaraan lu semua, gue ngambil statement dari Wiji Tukul. Mungkin lu sering denger ya kalimat gini, percuma lu jadi sarjana kalau ilmu lu cuma buat diri lu sendiri. Paham gak maksudnya? Nah artinya kalau lu kita ngebahas BEM, artinya kan kita nggak cuma sebatas membahas tentang apa yang kita dapatkan di BEM, tapi tentang apa yang kita bisa berikan ke orang lain. Oke. Skup-skup terdekat kita minimal teman kita bisa kita bantu kalau dia nggak punya UKT atau dia dapat UKT yang nggak sesuai, atau yang lebih luas lagi misalkan kita gerak di elemen masyarakat gitu kan. Ketika ada penggusuran dan lain sebagaimana ya mungkin lu sering banget ya, lu paham banget lah masalah hal-hal kayak gitu. Berarti diskusi kita untuk menutupi BEM bukan untuk menutup sih. Untuk apa ya? Beralih lah dari bahasan BEM, kayaknya terlalu banyak kita ngebahas BEM. Maksud gue kayaknya sih kita bersepakat ya. Iya, BEM dosa apa sih kita gibahin dulu ya? Enggak. Kayaknya kita perlu perdebatkan BEM ini ke depan lebih banyak lagi segmen BEM ya. Jangan teman-teman. Enggak, kita bersepakat ya bahwa setiap orang atau mahasiswa itu Memiliki ekspektasi yang tentu berbeda-beda. berhak memilih apapun itu. ya. Hargai Berhak perbedaannya. memilih apapun itu. Iya, yang penting lo bisa berkontribusi, lo bisa mengambil pelajaran dari ruang yang lo ada di dalamnya, kemudian lo implementasikan gitu. Dan satu hal BEM itu tentang keberpihakan. Simpelnya gitu aja kan. Lo berpihak sama siapa sih? Iya, contoh gitu misalkan Oligarki. kan. Misalkan ada kebijakan apa, lu kalau mau pro sekalian gitu kan. Kalau lu kontra sekalian. Tapi memang harusnya BEM itu dijadikan sebagai ya oposisi kritis pemerintah dalam menyikapi tos setiap dulu kebijakan. dong. Itu yang gak gue dapetin di bangku kuliah. Tos dulu dong. Bener gak sih? Apa? Kita kan nggak dapet kalau bangku kuliah itu mengajarkan teh tarik. Dapat sih cewek aku dapat mata kuliah kewirausahaan. Oh. Berarti dapat Dia mematahkan argumentasi gue anjir. Dapat. Kamu dulu waktu matkul kewirausahaan buat apa? Aku Nah, dulu ini menjawab apa yang tadi diargumentasikan dia. Nah, Iya. aku tuh dulu waktu itu cuman sebatas suruh bikin proposal kewirausahaan. Aku dulu ini bikinnya proposal PKM? warung bukan. Ya, Ya cuman kalau di kewirausahaan enggak sih. Waktu itu malah PKM ikutnya karya ilmiah dulu. Wis, anak karya ilmiah Anda. Enggak, mata kuliah. Oh, iya, Tapi cuman kalau dulu aku itu pengen dulu bikin proposalnya itu mau bikin warung Padang kalau aku. Asik lah intinya kalau bahas Kayak ini. gitu. Ke depan kita ngapain aja nih berarti? Bisnis lagi? Ya apa aja lah. Ya udahlah. Yang penting jangan apatis sama BEM, sama politik ya. Oh ya harus. Paham harus Iya. gitu. Punya pilihan politik wajib. Ya, atas dulu dong. Paham harus punya pilihan politik wajib. Jangan apatis lah. Udahlah, cukup lah. Jangan netral. Iya, nggak ada yang netral, bro. Netral. Justru orang-orang yang netral itu yang nggak netral sebenarnya. Tapi intinya bro, Apa? kita masih dalam tahap belajar. Oh iya. Jadi jangan kita belum ada di masyarakat secara langsung ya. Jadi pesannya untuk BEM itu ya tetap masih dalam tahap belajar gitu. Salah-salah dikit nggak masalah. Salah dikit enggak masalah gitu. Yang penting berani aja. Yang salah itu nggak mengalami kesalahan. Iya. Oh, siapa kayak tuh? gitu sih. Kayak gitu emang udah lah. Enggak. Malas nyanyi Jadi aja. gini, kalau tentang kesalahan dan kegagalan. Nah, Jadi dulu guru gue pernah bilang habisin jatah gagal lu. Oh. Nah, jadi lu kalau gagal sebanyak-banyaknya di masa pendidikan, maksudnya waktu lu mahasiswa, waktu lu kuliah, waktu lu di BEM, waktu lu di organisasi apapun, UKM, LK dan segala macamnya, itu adalah penghabisan jatah gagal lu untuk meraih sukses di depan. Oh, Paham nggak? paham. Misalkan lu pernah gagal nih, jadi kan lu akan dapat pelajaran ya kan. Itu menjadikan modal lu untuk menghabiskan jatah gagal lu, sehingga lu ketika serius dalam berorganisasi, maksudnya lu serius bisnis juga organisasi, ngolah channel YouTube juga organisasi, ya kan? Iya. Nah, lu juga pasti belajar dari situ untuk siap. merawat kegagalan itu. Jangan sampai gagal lagi. Jangan sampai gagal lagi. Iya. Tapi yang paling penting ini sih bro, jangan sampai lu jadi anak BEM tapi lu merasa besar di tengah mahasiswa lainnya. Oh, Bener gak?
itu bener gak bre? Sorry Mas bener gak? Gue udah jari lo tadi. Jangan nggak boleh. Jangan merasa paling benar. Bener Mas paling bener jangan. Bayar coy. Oh iya. Jangan merasa Ini paling dia yang benar. bayar. Bayar. Gue nggak bawa dompet dia. Apa nih yang penting di sini? Dia yang bayarin. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling pintar. Benar. Karena lu sejatinya adalah mahasiswa dan harus kembali ke mahasiswa. Ke masyarakat lebih utamanya. Kita nanti bakal back ke masyarakat. Ya, Dia yang bayar. Bro. Oh iya siap. Gue mau ini dulu. nih. Ini gua gadekan kamera, lighting ya. Berapa duit ya? Ini Lagi berapa nih? Corona nih gue juga lagi ya lu tau lah.